Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslim sekalian, ayah dan bunda serta ananda sekalian, semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan dalam naungan cintanya kita selalu senantiasa mengucap zikir dan sholawat kepada kekasih Allah, Nabi kita yang kita cintai, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat dari seorang guru kami yang bermakna sepanjang hayat dan sepanjang hidup kita. Apa saja nasihat tersebut, kita simak bersama-sama. Yang saya bahas kali ini adalah tentang ukhuwah Islamiyah atau persahabatan, 5 pilar dalam bersahabat dengan sesama muslim ataupun non-muslim. Baiknya kita mencintai saudara kita, bertemu karena Allah dan juga dipisahkan kembali karena Allah. Jadi persahabatan sesama muslim ada 5 pilar yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf bermakna berkenalan. Nah, seperti kita tahu bahwa ta'aruf sering disebut dengan perkenalan dua insan yang ingin melaksanakan tujuan tertentu, baik secara lahiriah maupun batiniah, yang kita sebut biasanya sebelum mengikat satu ikatan cinta, kita biasanya mengenalnya dengan ta'aruf. Kamu habis ta'aruf gimana gitu. Padahal ta'aruf dalam makna bahasa sendiri adalah berkenalan. Nah, sebelum kita memiliki teman, sahabat, kerabat, rekan kerja, bahkan sahabat yang sudah kita anggap keluarga sendiri, pastinya kita mengenal seorang tersebut. Dengan berkenalan dengan orang tersebut, kita paham bahwa ta'aruf itulah adalah awal mula perkenalan kita dengan seorang insan yang kita bertemu karena Allah dan juga nanti kita berpisah karena Allah. Yang kedua adalah tafahum. Setelah berkenalan, kita pastinya akan tahu bagaimana orang tersebut, bagaimana sifat orang tersebut. Terus tafahum maknanya memahami, yakni kita memahami sahabat kita, apakah dia suka hal demikian, apakah dia suka hal demikian, apa yang dia tidak suka, apa yang dia gemari, apa hobinya. Itu adalah bagian dari tafahum. Tafahum di sini adalah kita harus lebih mengenal lebih dalam sahabat kita, bagaimana dia berinteraksi dengan kita, berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan banyak individu-individu yang kita temui. Tidak ada yang kebetulan. Semua ini pasti sudah dituliskan dalam lauhul mahfuznya bahwa tafahum itu adalah bagian dari ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga adalah ta'awun atau saling tolong-menolong. Dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa sesama saudara, sesama muslim, bahkan itu pun non-muslim, kita diwajibkan untuk menolong saudara kita yang sedang kesusahan. Misalnya sedang ditimpa bencana, misalnya ada berita duka, bahkan ketika saudara tersebut telah tutup usia. Kondisi tolong-menolong dengan niat tulus ikhlas karena Allah, karena setiap amalan, setitik amalan apapun itu menjadi pemberat amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan tanpa memperhitungkan apapun yang kita tolong kepada saudara kita, bahwa
kita merasa sudah mengenal, memahami sifat dan perilaku saudara kita, sehingga timbullah rasa cinta itu kepada saudara, sahabat kita, bahkan keluarga kita sendiri, untuk saling terus tolong menolong, yakni ta'awun. Berikutnya yang keempat, tingkatan ukhuwah Islamiyah yang keempat adalah takaful atau saling menanggung. Bagaimana sahabat itu bisa memahami dan mencintai kita apa adanya, bagaimana kita bisa memberikan pertolongan, bahkan saling menanggung ketika sahabat kita sedang berduka, kita memberi dan mensupportnya ketika beliau sedang kesedihan. Bahkan sahabat kita sendiri pun atau keluarga kita sendiri pun, kita bisa mensupport dia, kita bisa merangkul dia bahwa dia adalah sahabat kita, dia adalah rekan sejawat kita, dia adalah keluarga kita. Jadi siapa sahabat Rasulullah saat itu yang ada ketika Rasulullah sedang tertimpa musibah? Salah satu contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau selalu menjadi tangan kanan Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali dakwah. Kisah Abu Bakar saat itu beliau menemani Rasulullah. Saat itu Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar. Dan Rasulullah pun ketika malam tiba, Rasulullah tertidur dengan lelap saking lelahnya. Nah, saat itu ada hewan berbisa. Berbisa itu menggigit kaki Abu Bakar yang sedang dibuat alas untuk tidur oleh Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar bisa berteriak? Bagaimana Abu Bakar bisa membangunkan Rasulullah? Padahal rasa cinta itu mengalahkan rasa sakit akibat digigit hewan berbisa. Itulah rasa cinta tertinggi Abu Bakar, menahan rasa sakit demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa ketika doa-doa Abu Bakar As-Siddiq ketika nanti ia meninggal, ia ingin disandingkan dengan makam Rasulullah. Begitu hebatnya kasih sayang Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, hingga saat itu beliau bercita-cita ketika jenazahnya sudah meninggalkan dunia, jasadnya ingin dikebumikan di samping dekat Rasulullah. Sampai saat ini itu adalah menjadi bukti bahwa Abu Bakar As-Siddiq begitu mencintai Rasulullah sehingga sampai mati pun ia ingin dekat dengan Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah. Tingkatan ukhuwah Islamiyah yang kelima, yaitu yang paling dicintai oleh Allah, paling dinantikan oleh Rasulullah, yaitu itsar. Apa makna itsar? Itsar adalah mendahulukan kepentingan pribadi untuk kepentingan orang lain, yakni kita berkorban. Tahu betapa pentingnya itsar itu dalam persahabatan, dalam ukhuwah Islamiyah. Insya Allah Allah akan melipat gandakan, bahkan Allah akan memberi yang lebih daripada yang kita berikan kepada saudara kita. Ketika itu sahabat Rasulullah telah pulang pergi dari perang, dan ketika itu hanya ada tersisa secuil roti yang harus dibagikan kepada saudaranya yang banyak. Dalam lingkaran itu lebih dari 20 sahabat, saking cintanya kepada saudaranya karena Allah. Jadi dalam lingkaran itu ada lebih dari 20 sahabat mendahulukan roti itu untuk dimakan saudara sebelah kanannya. Sebelah kanannya lagi mendahulukan roti itu untuk dimakan saudara sebelah kanannya lagi. Sebelah kanannya lagi mendahulukan roti yang secuil itu untuk saudara yang sebelah kanan lagi. Sampai lingkaran itu berputar, bahkan itsar itu tingkat tertinggi. Di saat kita kelaparan, tapi kita masih memikirkan jiwa dan raga saudara kita di sebelah kita. Begitu mulianya orang yang sudah ada di tingkatan itsar ini. Begitu dicintainya orang yang bisa melaksanakan itsar ini. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, itu saja mungkin dari saya. Semoga ketemu karena Allah, dan juga nanti kita akan berpisah, bisa dipertemukan kembali oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit nasihat dari guru kami ini bisa bermanfaat. Semoga kita bisa istiqomah selalu di jalan Allah dan Rasulnya. Usikum wa nafsi bitaqwaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.